Izin Pak, saya jalan peluncur Pak. Nah ini cepat begini Pak. Set. Mungkin karena pakai motor listrik ya Pak. Itu dia. Oke. Pak, bicara soal motor listrik Pak, itu salah satu juga yang menjadi perbincangan publik, pengadaan fasilitas pendukung yang ada di sana. Itu gimana sih Pak? Sampai pada akhirnya dirasa perlu untuk mengadakan, kalau saya nggak salah itu ada 25.000 unit ya Pak ya. Anggaran sampai hampir 1 triliun Pak. Apa ini memang dirasa perlu Pak? Apa ini sudah melalui proses riset, proses uji saintifik, sehingga pada akhirnya diperlukanlah sepeda motor listrik untuk mendukung pelayanan dapur gizi. Jadi motor listrik itu kan anggarannya tahun 2025 ya. Anggaran tahun 2025 itu kan direncanakan tahun 2024. SPP ini 30.000 untuk meningkatkan, untuk mendukung operasional mereka. Nah, sekarang SPPI ketika dia menjadi KSPPG, dia berkomunikasi dengan para penerima manfaat, dengan kepala sekolah, dengan kepala desa. Dia kendaraannya apa? Sepeda motor. Kalau masalah teknis, motor listrik dan lain-lain itu kan bukan domain saya ya, itu kan PPK. Tapi yang jelas dibutuhkan sepeda motor. Kemudian terjadi dugaan tindak pidana dalam proses pengadaan motor listrik itu, silakan dicermati sama-sama. BGN tidak tertutup. Silakan dicermati, apabila ada mens rea, tindak pidana, silakan diproses. Ya, tapi yang jelas memang di awal direncanakan bahwa para KSPPG ini membutuhkan kendaraan dan membutuhkan yang simple sepeda motor. Ya, itu dia Pak, bahwa kemudian itu kan anggaran juga yang tidak sedikit Pak ya. Tengah bahwa disebutkan tadi bahwa bahkan BGN pun merasakan bahkan menyesuaikan efisiensi. Dan ini kemudian hadir. Ada juga pernak-pernik yang lain juga, pasti Bapak dengar juga ya, kritik pengadaan ini, itu, dan sebagainya. Gitu kos kaki gitu ya Pak. Itu jadi begini, gimana ya muncul dari tiba-tiba seperti itu Pak? Boleh, memang menarik ketika mengaitkan. Jangan-jangan nanti apa kaitannya bolpen dengan MBG. Jadi begini, sekarang 27.000 SPPG. Setiap SPPG dipimpin oleh kepala SPPG. Supaya kepala SPPG ini memiliki pemahaman yang sama, bagaimana pelaksanaan program MBG, bagaimana melakukan kegiatan, dan lain-lain, seluruhnya harus sama. Berarti mereka harus dididik. Mereka dididik melalui program namanya Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Ingat nggak waktu kita SD? Pakai seragam nggak? SMP pakai seragam, SMA pakai seragam. Lah 30.000 mereka dididik, masa nggak pakai seragam? Kaos kaki merupakan elemen dari seragam itu. Jadi jangan juga nanti muncul bolpen. Kenapa? Oh ternyata ada pembelian bolpen. Untuk siapa? Untuk para SPPI yang dalam pendidikan. Jadi bukan anggaran MBG kemudian dibelikan kaos kaki, tetapi memang ada anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan SPPI. Yang mereka adalah diproyeksikan menjadi para kepala SPPG. Nah itu dia Pak, bicara soal kaos kaki kan Pak, barangkali mungkin ada anak-anak kita yang di daerah terpinggirkan juga yang barangkali lebih membutuhkan hal-hal seperti ini kan. Buat komparasi Pak. Betul. Sekolah yang masih reot, kemudian anak-anak sekolah, jangankan kaos kaki ya, sepatu pun kadang mereka nggak punya. Kita dengar juga ada yang. Tapi berbicara sekolah reot, tahun ini luar biasa loh, Presiden membangun, merenovasi sekolah-sekolah. Sudah ada berapa ratus ribu sekolah yang direnovasi, kan? Yang sebelumnya tidak seperti itu. Gitu. Jadi Bapak melihat bahwa ini bertahap lah ya Pak ya, berproses kemudian sampai pada akhirnya MBG ini bisa sampai pada sekolah-sekolah yang butuhkan Pak. Nah begini Pak, bicara soal anggaran tadi Pak. Bapak bicara soal penegakan hukum, pengawasan dan sebagainya. Saya mau konfirmasi satu hal Pak. Ini kan soal desas-desus. Kita wartawan nih dengar satu informasi, belum tentu juga terverifikasi kebenarannya. Dan kami melakukan verifikasi itu secara langsung. Sempat diisukan ada OTT Pak. Ada yang menyebutkan pimpinan dari Badan Gizi Nasional OTT ditangkap karena korupsi. Itu benar nggak sih Pak? Ya karena alhamdulillah saya bisa hadir di sini, gitu kan. Saya serahkan kepada Allah yang menyebarkan isu tersebut, disembuhkan hatinya yang sakit. Ya kan kok menyebar isu seperti itu? Berarti kan dari hati yang tidak baik. Makanya saya hanya berdoa semoga yang menyebarkan isu tersebut hatinya disembuhkan menjadi lebih sehat. Iya. Wakil kepala yang lain juga masih ada dalam posisinya ya Pak ya? Iya, masih sampai sekarang. Ada Bu Nani masih ada bekerja, Pak Pusung masih bekerja, saya masih bekerja. Berarti ini semua kabar burung yang tidak bisa diverifikasi kebenarannya dan terbukti memang pada saat ini masih menjalankan tugas dan fungsinya.
Kira-kira menurut Bapak apa di balik isu ini, Pak? Kan tidak semua orang mendukung program MBG. Ya, yang tidak mendukung mungkin mencari berbagai macam cara, Iya. ya kan? Bahkan saya melihat sih berita-berita negatif yang terus-menerus muncul Bapak ikutin tuh? di media. Saya ikuti. Lihat komen-komennya gimana? Komen-komen, alhamdulillah saya kan sudah banyak belajar bagaimana menguatkan hati. Jadi biasa saja gitu komen. Jadi begini, kejahatan itu merajalela apabila orang baik diam. Kenapa? Nah, saya kaitkan dengan MBG. Komen-komen negatif tentang MBG itu akan terus merajalela di atas. Apabila 29.000 mitra, 29.000 pengawas gigi, 29.000 pengawas keuangan, 1.290.000 relawan, dan 60 juta penerima manfaat itu diam, tidak memberikan komentarnya. Apa sih manfaat MBG? Jadi mereka diam. Kenapa? Ya makanya Mungkin takut dibully maksud Bapak. Kalau kasih komentar positif, Nah, saya mendorong mereka udah mulai ayo dong berikan komentarnya. Saya kalau misalkan nanti, wah Pak Sony provokator, nggak apa-apa. Saya provokator untuk menyebarkan informasi-informasi yang baik, yang memang untuk meluruskan supaya tidak terjadi disinformasi. Oke. Saya provokator untuk mengatakan kebenaran sekalipun itu pahit. Ya, saya provokator dan saya dorong. Hari ini saya dorong, ya sebarkan ini. BGN itu bukan lembaga penegakan hukum. Ya. Penegakan hukum itu kan ada di Polri, di Kejaksaan untuk kasus-kasus pidana umum gitu ya. BGN itu bukan. Jadi salah kaprah ketika ada orang mengatakan, Pak ini ada jual-jual BGN, jual-jual titik, kenapa BGN tidak bertindak? Ya bertindak BGN seperti apa? BGN tidak melakukan penyidikan. BGN sekarang. Nah sekarang saya intens berkomunikasi dengan aparat penegakan hukum. Ayo serius kita bongkar. Gitu. Nah itu dia sih Pak. Saya sih sependapat. Kalau memang dirasa bermanfaat, jangan khawatir untuk menyatakan pendapat. Ya. Dan guru-guru, orang tua murid yang merasa terbantu, ya ayo. Saya rasa ya silakan Speak up. Saya Positif, minta juga katakan kebenaran ya memang kebenaran. Tapi katakan salah ketika ada kesalahan. Iya. Katakan perlawanan ketika ada penyalahgunaan. Menurut saya Pak itu juga sama halnya dua hal. Ya. Dan bicara soal manfaat Pak, saya rasa sih tidak sedikit yang merasa memang ini memang program yang langsung bisa dirasakan sih Pak. Itu langsung kena tuh ke masyarakat yang membutuhkan gitu Pak. Tapi banyak juga ya Pak yang tidak sedikit yang beranggapan persoalannya bukan di programnya Pak, tapi eksekusinya gitu. Ya. Itu yang hari ini juga sedang dipercakapkan Pak. Ya, makanya kan begini. MBG ini apabila zaman Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, Presiden SBY, Presiden Jokowi yang terakhir itu sudah ada atau kemudian sempat berhenti, sudah ada dan sempat berhenti. Kemudian Pak Presiden Prabowo ingin melanjutkan, itu mudah. Program yang lama di ATM, amati, tiru, modifikasi. Masalahnya adalah dari nol menjadi ada. Program MBG ini dari nol yang tidak pernah dilaksanakan oleh sebelum-sebelumnya, tanpa mengurangi rasa hormat terhadap apa yang dilakukan oleh para pemimpin negara kita. Program ini baru ada zaman Presiden Prabowo. Sehingga dari nol menjadi ada, itu ada transisi. Ada tahapan. Ada tahapan. Bahwa kok belum sempurna, kesempurnaan itu ada tahapannya. Bagaimana mungkin BGN yang hanya personilnya ada 2 orang pada bulan Oktober, yaitu kepala badan dan wakil kepala badan, dituntut untuk bekerja bulan Januari yang hanya tinggal 2 bulan lagi, yang pada waktu Januari tanggal 6 itu ternyata ada 190 SPPG operasional dengan 2 orang loh, kepala BGN dan wakil kepala BGN. Bagaimana sistem tata kelolanya, bagaimana dan lain-lainnya. Nah, untung alhamdulillah ada relawan-relawan yang bekerja. Nah, jadi apabila melihat sekarang kok program MBG begini banyak, tolong dilihat, jangan menggunakan kacamata yang sekarang dengan kacamata yang sempurna untuk proses-proses awal yang tidak sempurna. Ya. Untuk mendapatkan 190 itu jungkir balik seluruh yang ada di dalam. Pak Pusung, Pak Jimmy Ginting, Pak Suwardi, semua termasuk saya diberi tugas. Cari orang-orang yang mau mendukung program MBG yang nanti Januari akan dioperasionalkan. Loh, kenapa tidak disosialisasikan? Bagaimana menyosialisasikannya? Karena BGN belum punya humas, BGN belum punya kopsurat juga waktu itu belum ada. Jadi kita telepon satu persatu penjelasan. Belum ada juknisnya lah ya Pak. Belum ada. Jadi kamu mau nggak mendukung program ini?
Gimana syaratnya? Coba kamu nanti bikin dapur, kamu juga tolong siapkan dana untuk dana talangan 900 juta lah sebulan. Untuk mendapatkan itu perjuangan yang harus diapresiasi, termasuk mitra awal 6 bulan pertama itu yang harus kita apresiasi mereka-mereka yang waduh, ini belum pasti nih program MBG berjalan lancar gitu kan. Tapi mereka sudah mau. Kalau sekarang berbondong-bondong jangan ditanya, Pak. Nah, makanya makanya jangan dilihat berbondong-bondongnya sekarang dikaitkan dengan yang lalu. Ya, ini karena udah tahu katanya Pak, 6 juta per hari insentifnya Pak. Ukurannya. Ya. 6 juta per hari itu dirasa juga kan, sampai ada yang joget-joget viral juga itu. Ya. Ya, tapi ya itu namanya reaksi ya Pak. Ya. Tapi lepas dari itu ya Pak, ada juga yang nggak joget-joget, tidak sedikit juga yang tadi Bapak sebut kritik, bahkan menolak untuk mengelolanya Pak. Hari ini yang ramai kampus. Ya. Kampus menolak untuk bangun dapur gizi. Ya. Menolak tawaran-tawaran seperti dan sebagainya Pak. Ya. Tanggapan Bapak? Ya, jadi itu kan bermula dari Universitas Hasanuddin membangun SPPG, mengajukan kepada kami bahwa kami akan membangun SPPG di Universitas Hasanuddin. Oke, kita setujui, ya kan? Siapapun yang mau mendukung program kan kita setujui. Kan kita tidak mengkaji apa kaitannya kampus dengan MBG, enggak. Oke, ajukan. Baru kemudian ada surat kepada BGN, kepada kepala BGN, kampus-kampus yang dapat dijadikan mitra program MBG adalah ini. Jadi sifatnya menginformasikan kepada BGN, tidak kemudian BGN menawarkan, ayo bangun. Itu dasarnya adalah surat itu. Oke. Tapi kenapa pertimbangan itu sampai ke kampus Pak? Ini kan kampus ini kan ruang belajar Pak. BGN tidak menawarkan. Pihak kampus awalnya yang menawarkan kepada BGN, yaitu Universitas Hasanuddin itu, bahwa MBG dibangun di dalam kampus Unhas. Katanya satu, pertimbangannya sebagai pengabdian masyarakat. Yang kedua, untuk bahan nanti kajian apakah bagaimana dampak dapur ini terhadap perkembangan ekonomi sekitar, dan ya itu sah-sah saja pertimbangan dari kampus. Tapi BGN fokus kepada bagaimana program MBG dilaksanakan. Bahwa tidak kemudian berupaya untuk pelibatan secara organisasional, institusional kampus yang mana dia adalah wilayah ruang akademis, disebutnya ini adalah kebijakan yang politis. Tidak. Ini kemerdekaan. Apabila mau bergabung, apabila mau mendukung dengan membangun SPPG, silahkan. Kan BGN tidak bisa melarang. Dan apabila menolak itu juga hak. Apabila menolak itu juga hak. Ya, itu saya rasa fair Pak. Fair juga saya lihat ketika Bapak berhadapan dengan pengkritik atau pemprotes ya Pak ya. Jadi sah-sah saja kalau orang kritik juga ya Pak ya. Ya boleh dong. Ketika Bapak juga bilang, ayo sampaikan kritik dan berhadapan dengan pendemo ya Pak ya. Saya melihat Bapak di sana juga Pak. Iya, karena saya melihat yang pendemo ini kan masif sekali. Dan hanya 2. DH dan SS. Dadan Hindayana dan Sony Sonjaya. Makanya saya tertarik, ada apa ya? Oke, silakan. Oke, makanya saya kemudian ingin komunikasi. Ayo kita ngobrol yuk. Saya bilang, jangan-jangan ada sumbatan gitu ya. Saya ingin membuka sumbatan itu. Tapi kalau ketika saya ingin membuka sumbatan itu kemudian tidak mau dibuka sumbatan itu, berarti kan kenapa sih nggak mau dibuka? Makanya saya nawarkan, ayo kita diskusi di ruangan saya. Di tengah tekanan ekonomi yang dirasakan, apa yang akan terjadi ke depan pada program makan bergizi gratis? Tidak semua anak-anak mengenal buah-buah. Ada satu kejadian, guru aja tidak tahu ini apa. Ya? Oh iya Pak? Betul. Ada siswa bertanya, Bu Guru ini apa? Sebentar saya tanya dulu. Ini pedalaman ya. Maksudnya di pinggiran betul itu ya. Kemudian tanya, oh ini anggur.